Kalau Grace, selamat malam Grace. Kalau Grace dari mana ya? Malam, saya dari GKT Rogo Jambi. Oke, GKT Rogo Jambi. Saya tambahi ya. Ini ada Irmananda. Halo Irma dari GKT Genteng. Oke, GKT Genteng ya. Halo Irma. Oke, saya rename sekali ya. Kalau saya sama teman-teman Banyuwangi ini serasa pulang ke rumah sendiri Pak Yafet. Iya, betul. Nanti Saya apa? 16 tahun di Genteng. Perkenalkan diri dulu, karena ada beberapa rekan yang bertanya, Pak Adrian ini siapa dan dari mana gitu. Iya. Baik. Baik. Bisa mulai ya berarti ya? Mulai ya Pak. Ya mungkin Pak Yafet bisa membuka dulu Pak. Baik, ya. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Pak Adrian. Terima kasih juga Pak Adrian sudah menemani kami di KRP di dalam pertemuan yang ketiga untuk malam hari ini dengan segala kesibukan, punya atensi yang besar untuk orang-orang muda. Juga selamat malam untuk semua rekan-rekan, baik itu pembina maupun majelis penghubung dan juga untuk pengurus rekan-rekan wilayah 5. Terima kasih untuk atensinya yang sudah diberikan sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa sekalipun via Zoom. Nah, rekan-rekan, kemajuan daripada remaja pemuda GKT bukan di tangan daripada hamba Tuhan saja, bukan di tangan juga majelis penghubung, tetapi di tangan kita bersama. Baik itu majelis penghubung, baik itu juga untuk rekan-rekan hamba Tuhan, baik itu juga untuk rekan-rekan pengurus. Kita tidak akan bisa mengalami kemajuan kalau bekerja sendiri. Karena itu dibutuhkan sinergitas satu kesatuan untuk bergandeng tangan dan kita bekerja bersama-sama. Bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat wilayah. Nah, keberadaan kita pada malam hari ini adalah sebagai upaya follow up daripada acara kita pada bulan Juli kemarin, yaitu terkait dengan DERO, terkait dengan kepemimpinan. Ini adalah follow up-nya. Nanti kita akan belajar banyak terkait dengan kepemimpinan, bagaimana membangun remaja pemuda, akan banyak dijelaskan oleh Pak Adrian. Dan ini kesempatan yang baik buat rekan-rekan. Apabila nanti rekan-rekan ada pertanyaan, ada perkumpulan, tanyakan. Ini kesempatan yang baik untuk kita bisa sharing, untuk kita bisa berbagi, dan untuk kita bisa membangun bersama. Mari sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami remaja pemuda wilayah 5, baik itu dari berbagai wilayah yang ada di wilayah 5 Banyuwangi ini, mulai dari majelis penghubung, untuk pembina dan juga untuk rekan-rekan pengurus, boleh bersama-sama bergabung, berkumpul melalui Zoom ini Tuhan, untuk membicarakan terkait dengan kepemimpinan ke depan di tengah-tengah remaja pemuda. Kami ingin membangun remaja pemuda GKT ini bukan dengan cara kami, tetapi dengan cara Tuhan. Dan kami ingin memulainya bukan dari orang lain, tetapi dari diri kami yang telah Tuhan percaya sebagai leader. Berdoa untuk Bapak Adrian yang akan membimbing kami. Tuhan tolong, Tuhan sertai dalam segala materi yang telah dipersiapkan. Kami semua Bapak, biar kami sungguh-sungguh memperhatikan dan nanti kami bisa saling sharing, kami bisa berdiskusi bagaimana menolong kami untuk makin maju dan bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Terima kasih Bapak, kami serahkan pertemuan kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan ke Pak Adrian. Baik, terima kasih Pak Yafet. Shalom, saya panggil teman-teman aja ya. Jadi saya sangat bersyukur bisa berjumpa khususnya dengan rekan-rekan wilayah Banyuwangi. Dan ini Banyuwangi dapat privilege ya karena ketua DKRP-nya dari Banyuwangi ini ya. Berarti pasti dapat atensi khusus. Jadi kita bersyukur juga
pemuda ini boleh diberikan sebuah kesempatan untuk bisa bangkit ya. Kita percaya semua itu adalah rencana Tuhan. Teman-teman, saya akan mencoba untuk yang baru datang, tolong bisa di-rename ya, bisa di-rename ditambah dari GKT mana supaya saya nanti kalau tanya lebih mudah. Mohon juga kalau yang bisa bisa apa namanya on screen ya, on cam supaya saya nggak lihat layar yang ini ya, bisa langsung ketemu wajahnya. Ada beberapa yang saya kenal, Santi ya dari Genteng, masih ingat saya Santi? Iya, jadi mungkin untuk mengenalkan diri saya lebih dahulu, bentar ya, saya tutup dulu aja. Saya cukup lama ada di GKT Genteng, teman-teman. Jadi satu hal saya bersyukur mulai dimenangkan dalam Kristus pada saat usia muda. Jadi sebelumnya saya tidak pernah kenal Kristus, hidup saya tidak ada pengharapan, karena saya waktu itu anak seorang guru yang miskin. Orang tua saya datang dari Tiongkok sehingga status saya adalah WNA. Kita tahu WNA pada zaman-zaman itu susah sekali. Sekolah-sekolah Tionghoa ditutup pada tahun 65. Jadi untuk bagi mereka yang WNA, khususnya yang Chinese, itu mengalami satu perbedaan di dalam status, di dalam kesempatan yang sangat berat. Contoh, kalau bepergian pun harus lapor ke Polsek dulu kalau keluar kota ya. Bayangkan, pendidikan dijatah hanya nggak sampai 5% untuk yang WNA. Sehingga saya merasa hidup saya itu gagal, saya merasa tidak punya masa depan alias madesu, masa depan suram ya. Sekarang ada gereja MDC, masa depan cerah itu. Dulu saya madesu, MDS. Tapi bersyukur pada Tuhan sekali lagi, Tuhan menangkap saya sejak usia muda. 18 tahun pada waktu SMA kelas 2, ya 17 tahun tepatnya ya, lebih berapa bulan, ada seorang teman saya mengajak masuk GKT, di GKT 3 Malang waktu itu. Saya belum kenal Tuhan, karena saya kenal Tuhan karena saya sekolah di sekolah Katolik ya, di Waing. Tapi saya belum betul-betul mengenal Tuhan, saya hanya tahu mengenai Tuhan. Nah, saya baru mengenal Tuhan dan lahir baru di Pemuda. Waktu itu saya sudah mulai aktif sebagai pengurus dan disitulah hidup saya diubahkan. Jadi saya belajar mulai public speaking, mulai manajemen, setir mobil, semuanya itu di gereja. Nah, jadi saya merasa bahwa saya sangat berhutang ya pada gereja, khususnya sejak saya muda. Jadi hari ini saya bisa mencapai banyak kesempatan, baik itu di pekerjaan, baik itu di pelayanan. Semua itu karena digembleng di Komisi Pemuda selama berapa tahun. Nah itulah yang membuat saya secara pribadi punya atensi yang besar, seperti Pak Yafet katakan ya. Karena saya juga punya goal, setiap anak muda itu bisa menemukan visi Tuhan dan menjalaninya. Itu visi hidup saya. Sehingga saya kalau diminta untuk bicara untuk pemuda, diminta untuk mentoring atau coaching anak-anak muda, itu saya menyala-nyala ya, karena saya juga tidak ingin bahwa anak-anak muda ini kehilangan ya, visi Tuhan dalam hidupnya sehingga hidup mereka kacau. Jadi menurut saya teman-teman ini adalah sebuah privilege kalau sejak muda kita sudah mengenal Kristus. Bayangkan usia teman-teman sekitar 20 tahun ya. Kalau Tuhan beri usia 70 tahun, ada 50 tahun. Ya 50 tahun, 70% lebih dari hidup kalian berjalan bersama dengan Tuhan. Itu wow banget. Itu wow banget ya. Apalagi kita sudah menangkap visi Tuhan. Wah, itu akan lebih luar biasa lagi. Kita tidak akan meleset. Kita tidak akan berjalan di padang gurun 40 tahun ya, seperti orang-orang Israel pada saat keluar dari Mesir. Tapi kita akan berjalan bersama dengan Tuhan dengan ketepatan. Nah, saya akan share dulu teman-teman sebagai ini ya, satu refleksi kita after Aero ini apa. Nah, ini penting ya. Setelah Aero, terus apa lagi? Saya mau merecap sebentar ya. Jadi seperti kita ketahui, kita sudah ada acara Aero. Saya mau tanya dari Banyuwangi berapa orang yang ikut ya? 24. Wah, 24 itu bukan jumlah yang sedikit ya, luar biasa. Kita berharap apinya nggak padam ya, Pak Yafet ya. 24 itu jumlah yang cukup ya untuk mengubahkan Banyuwangi dan sekitarnya. Nah,
Ini kita melihat teman-teman, mungkin kita merasa bertahun-tahun kayaknya GKT ini nggak bunyi, kayaknya GKT ini tidur, atau bahkan tidak eksis. Karena kita ini terasa cuma sedikit, tidak bunyi gitu ya. Nah, tapi pada saat Ero kita melihat ternyata kita ini eksis. Kita ini luar biasa. Bayangkan ya, kita bawa dari kota itu habis berapa ratus juta hanya untuk event itu. Tapi ini bukan masalah biaya. Tapi pertanyaannya, Tuhan mau apa? Bukan masalah kehebohan. Wah, kita semua seneng ya foto, ada Yesua, ya Abraham itu, wah kita bisa dengar suaranya yang keren, acaranya keren. Kita semua seakan-akan bangkit pada waktu itu. Momentum ini apakah lewat begitu aja, teman-teman? Terus Tuhan mau apa? Tuhan mau apa lewat Ero ini? Ero itu bukan sekedar event itu sudah lewat. Tapi momentum itu adalah sebuah titik di mana ada sebuah kairos Tuhan yang hadir. Di mana Tuhan menunjukkan suatu, ayo pemuda GKT kita bangkit. Ayo pemuda GKT, ini adalah waktu kita untuk menjangkau teman-teman kita yang lain. Nah, saya percaya setiap kejadian itu ada Tuhan di dalamnya. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk sebuah tujuan mendatangkan kebaikan. Nah, saya mencoba untuk menggali karena saya tidak ikut menggagas ya untuk Ero ini. Tapi saya melihat filosofi di balik Ero itu, kita bisa lihat semua ini di IG daripada The Ero ya. Saya ingin kupas sedikit. Nah, ini filosofi. Filosofi itu adalah sesuatu yang mendasari event ini. Mengapa kita disebut Ero? Dan kemudian apa itu Ero-nya? Seperti apa? Nah, ini ya. Nah, ada beberapa 3 hal di sini ya. Yang pertama, jadi itu anak panah yang menghadap ke atas. Jadi Ero itu adalah kita punya sebuah visi Tuhan. Ya, jadi mempunyai visi dan misi yang berorientasi pada Tuhan. Jadi kita menangkap visi Tuhan. Tadi saya sudah sebutkan di awal ya, visi saya adalah setiap anak muda menangkap visi Tuhan dalam hidupnya. Kemudian bukan saja arah panah itu menangkap visi misi, tapi harus tajam. Kita fokus pada goal-goal yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, supaya hidup kita bisa kita jalani sesuai dengan kehendak-Nya. Kemudian cross, salib ya. Jadi kita membuat keputusan dan mengambil tindakan yang berdasarkan firman Tuhan. Semua tindakan kita, action kita, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, tapi bagaimana perbuatan kita? Disesuaikan dengan iman, kita melakukan pekerjaan kita menjalankan studi kita menjalani hidup kita itu sesuai dengan basis firman Tuhan. 3 hal ini yang mendasari filosofi itu. Nah, kemudian lebih dalam lagi, ya bicara 2 itu ada 2 anak panah, atas dengan bawah. Nah, atas ini adalah pemimpinnya. Siapa? Ya semua kita yang ada di sini. Para pembina, para pengurus, para aktivis ya. Ini kita adalah melambangkan sebuah anak panah yang besar di mana kita bisa menjangkau, melindungi, membina anak-anak muda yang Tuhan kirimkan. Ya, itu juga melambangkan pembina dengan timnya. Itu juga melambangkan kita sebagai pengurus. Nanti dengan setiap anggota pemuda atau remaja yang Tuhan percayakan sebagai pengayom ya. Ini salib sebagai pengayom. Nah, ini filosofinya. Kita perlu tahu filosofinya karena kita bicara what's next adalah bicara apa sih sebenarnya yang Tuhan mau. Saya percaya pada waktu acara ini dibuat, konsep ini dibuat, itu pasti semua tim berdoa. Kita minta hikmat Tuhan dan saya rasa memang itulah yang telah Tuhan tetapkan dan saya mengacu dari apa yang telah Tuhan taruh melalui event The Ero beserta filosofinya. Nah, untuk lebih lanjut, what's next? Hey teman-teman, pada malam hari ini saya tidak akan menjelaskan mengenai apa itu kepemimpinan. Nanti ada waktunya.
Cuman pada malam hari ini kita bersama-sama akan belajar. Jadi what's next? Follow up dari arrow ini, kita bicara bukan materi. Kita bicara bukan what, ya, tapi why. Ya, why dulu baru what, baru how. Teman-teman kita seringkali selalu bicara what dan how. Tapi kita lupa why-nya. Tidak heran kita seringkali apa, kita pada saat how, bagaimana, kita mencari metode, kita buat program. Tapi apanya tidak jelas, apanya tidak didasari mengapa. Jadi contoh kita buat program, tapi kita tidak mendasarinya pada kehendak Tuhan atau apa yang Tuhan mau, program itu seringkali mentok. Program itu seringkali membuat kita frustrasi. Kita terus bergelut how terus, tapi kita sendiri what-nya tidak jelas dan what-nya itu tidak diselaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, itu yang 3 hal itu yang ingin saya bahas pada malam hari ini supaya sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita sudah menangkap nih. Ayo, ini merupakan sebuah PR kita bersama-sama. Bagaimana kita sebagai pemuda-pemuda yang telah ditangkap oleh Tuhan, pemuda-pemuda yang telah diperlengkapi oleh Tuhan, yang telah dipilih oleh Tuhan, menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pertama bicara why, tentu kita bicara tadi ya, ada anak panah besar dan ada anak panah kecil. Di sini melambangkan, di sini hadir adalah para pembina, para ketua, ya, ketua pengurus pemuda, ketua pengurus remaja dan aktivis. Kita adalah anak panah besar ini. Nah, mengapa? Nah, ini pertanyaannya. Pertama, mengapa? Nah, ini ayo, ada yang tahu saya yang di mana, teman-teman? Nah, Santi aja nih ya. Santi kan tahu saya ini ya. Gimana Santi, saya di mana? Tolong yang di baris bawah atau di baris atas? Baris bawah. Bingung, Pak. Wah, kamu tidak lulus kamu ya. Ayo yang lain, ada yang tahu saya di mana ini? Baris bawah. Ya, baris bawah yang mana, Pak Yafet? Ya, Mbak Gitar, betul. Inilah Satria Bergitar ya, tapi bukan versi Rhoma Irama ya, tapi versi GKT. Ini teman-teman adalah kami pada waktu di pemuda dulu ya. Ini badannya ceking, tipis-tipis ya. Ini jadi padahal saya itu nggak bisa main gitar, biasalah gaya-gaya masih muda gitu ya, sok-sokan gitu ya. Jadi ini adalah tim PI. Tim PI ini di daerah Banyuwangi ini. Jadi kami dulu di GKT 3 Malang itu punya anggota kami itu 175 orang pemuda, belum remaja. Jadi itu masa-masa kejayaan di mana pemuda itu bisa 100 orang lebih dan kami itu sangat aktif di gereja. Jadi kami ini tim PI, ini ada yang bagian driver dan saya bukan bagian main musik ya. Ini teman saya udah jadi dokter, sekarang kepala rumah sakit di daerah Kalimantan Tengah. Nah, ini adalah Pak Bambang, beliau ini yang sekarang ini yang pemilik hotel yang sering dipakai oleh GKT Lembah Metro Resort. Nah, beliau dipakai Tuhan di GKA karena pada saat kuliah dia di Surabaya, pelayanan di GKA. Saat ini beliau dipakai Tuhan luar biasa itu di Dewan Pembina. Jadi dia bangun sekolah, ketua panitia pembangunan khususnya di GKA. Dan hari ini dia juga pelayanan misi sama dengan saya yang menjangkau banyak anak-anak di Indonesia Timur. Dan ini juga sekarang ini menjadi pastor sekarang ya di GBI WTC di Malang juga. Ini ada, jadi campur ini ada di Malang di Adiputro. Ini juga sekarang jadi majelis panatua di GKT 3 Malang. Rekan saya Sony ini ya. Ini Wilson, dia juga aktif tapi di Kalimantan. Apa yang bisa kita pelajari? Saya melihat ternyata di Komisi Pemuda itu punya sebuah potensi adalah rumah pembentukan yang sangat luar biasa. Saya ini merupakan produk dan teman-teman saya dari pemuda. Nah, ini kita melihat why, mengapa Tuhan tempatkan kami di pemuda. Mengapa kami mendapatkan penggemblengan di pemuda. Ada 2 ayat yang sering kita tahu ya. Ini penggambaran seperti ini ya. Seperti anak-anak panah ini adalah
generasi muda. Di tangan pahlawan itu, siapa pahlawan itu? Adalah ero yang besar tadi. Para pembina, para pengurus, pemuda dan remaja, di mana Tuhan mempercayakan anak-anak muda ini. Betul, usia kita mungkin tidak beda jauh, tapi Tuhan memberikan pada kita kepercayaan untuk mengenalkan Kristus, untuk mengajak mereka pelayanan, untuk membawa mereka melalui masa-masa sulit dalam hidup mereka. Nah, itu adalah sebuah kehormatan, teman-teman ya, melayani karena kita adalah pahlawan. Pahlawan adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk membina anak-anak muda pada generasi kita. Kita melayani generasi kita. Dan dikatakan di sini, didiklah orang muda, berarti kita harus melakukan pembinaan, pembentukan anak-anak muda itu supaya pada masa tuanya mereka tidak melenceng pada visi Tuhan. Jalan itu adalah visi yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Kalau Tuhan, di teman saya itu ada dokter, ada yang di profesi, ada yang pengusaha, semua itu mempunyai bidang masing-masing. Tapi gereja dan melewati kita, para pengurus, para pembina, itu menolong mereka supaya mereka menemukan visi Tuhan itu. Jadi anak panah ke atas menangkap visi Tuhan itu, punya ketajaman menjalankan goal Tuhan sehingga tidak akan menyimpang. Teman-teman, ada satu gambaran ya kok bicara anak panah. Jadi kalau dosa itu digambarkan adalah namanya hamartia. Begitu meleset dari sasaran, hamartia itu miss the target. Jadi pada saat kita miss the target, tidak masuk pada jalan Tuhan, anak panah itu tidak tepat pada visi Tuhan, maka kita akan melenceng. Miss the target alias hamartia. Kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita bisa jatuh dalam dosa. Why? Teman-teman, kita semua dipakai Tuhan. Baik itu pembina, juantao, mukse, dan juga para pengurus pemuda. Ayo, kita ini adalah para pahlawan yang Tuhan percayakan. Berapapun orang yang Tuhan percayakan, anak muda atau remaja, itu adalah cikal bakal kita untuk menjalankan visi Tuhan dalam hidup kita. Kita diberi satu kehormatan untuk melayani sejak masih muda. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita merasa kecil atau merasa tidak berdaya atau merasa, aku cuman siapa. Kita diberi Tuhan sebuah privilege yang begitu dahsyat. Nah, di sini ya, saya ingin menggambarkan, jadi saya ini sebenarnya sudah 40 tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi saya usia 18 tahun itu sudah sudah mengenal Tuhan. Kemudian saya pelayanan di pemuda itu usia 20 tahun, sehingga praktis saya sudah berjalan bersama dengan Tuhan 40 tahun. Ini yang saya pelajari, teman-teman. Jadi begini ya, diagram ini ya. Tuhan mengutus saya dan Anda. Tuhan memanggil, mengutus saya dan Anda untuk mempengaruhi kita sebagai garam dan terang, mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Siapa itu? Yang pasti lingkaran dekat kita adalah anggota keluarga. Siapa itu? Teman-teman sekolah kita. Siapa itu? Rekan-rekan kerja kita. Siapa itu? Adalah orang-orang yang bersinggungan dengan kita. Kita dipanggil Tuhan sebagai garam dan terang untuk mempengaruhi. Definisi leadership adalah apa sih? Leader adalah seorang yang mempengaruhi orang-orang yang lain supaya mereka itu bisa menangkap tujuan atau visi yang nilai ini ya yang kita berikan, sehingga mereka akhirnya mengikuti kita. Nah, di sini kita seringkali frustasi karena kita mencoba untuk memenangkan, tanda kutip, mengubahkan mereka. Nah, kita seringkali gagal, contoh kita mengajak teman-teman ke gereja. Dia nggak mau, dia menolak. Kita berusaha mengabarkan Injil, tapi dia malah balik untuk mengata-ngatai kita. Akhirnya kita frustasi. Teman-teman, kita harus sadar ya, yang bisa mengubahkan orang lain itu adalah Roh Kudus, Tuhan sendiri. Tapi kita mempunyai tugas sebagai agents of change, agen perubahan, untuk mengubahkan mereka, untuk menyampaikan kabar baik itu.
untuk menyampaikan mengenai Kristus, Tuhan yang akan mengubahkan mereka. Mereka bisa dipengaruhi, mereka melihat dampak ketika melihat nilai-nilai hidup kita. Misalnya, mereka melihat, temanku yang Kristen ini kok berbeda ya. Satu, dia tidak mau mencontek. Dia sangat jujur. Dia betul-betul menjaga hidupnya. Diajak rusak, tanda kutip, dia nggak mau. Mengapa dia bisa punya itu? Oh, ternyata dia punya nilai, dia punya Kristus. Kalau kita semua itu frustasi, dia kok tetap teguh ya? Dia kok tidak gampang menyerah ya? Apa sih rahasianya? Ternyata mereka menemukan, mereka melihat ada value-value Kristiani, value-value kebaikan, value-value kebenaran, value-value kejujuran yang membuat hidup kita itu berbeda. Nah, kesaksian hidup kita itu yang mempengaruhi sehingga itu mendatangkan dampak. Pada saat mereka melihat diri kita berbeda, ada value-value Kristus yang sangat kuat. Pada saat itu Tuhan bekerja. Ingat teman-teman ya, kesaksian kita itu mempengaruhi mereka, tetapi Tuhanlah yang akan mengubahkan, bukan kita. Tapi kita akan dipakai Tuhan untuk jadi role model. Paulus mengatakan pada Timotius, janganlah engkau mau dipandang rendah, karena engkau muda. Ya, tetapi jadilah kamu hebat, kamu harus jadi influencer, kamu harus punya prestasi yang hebat. Paulus tidak mengatakan itu. Jadilah, jangan engkau dipandang rendah, karena engkau punya value. Apa value-nya? Satu, value-nya adalah kita itu bisa menunjukkan role model melalui perkataan, sikap, dan tindakan kita. Paulus tidak mengatakan kelebihan kita atau kompetensi kita. Tapi Paulus mengatakan, jadilah teladan. Tunjukkanlah value itu. Sehingga Tuhan akan bekerja melalui value itu, orang-orang lain diubahkan. Teman-teman, betapa kita sering itu ingin menjadi aktor perubahan itu sendiri. Tidak bisa, teman-teman. Saya berikan contoh. Seorang agen properti. Dia tidak memiliki properti itu. Properti itu milik perusahaan, pengembang. Tapi kita sebagai agen, kita berusaha menjual properti itu. Menawarkan pada customer. Sehingga mereka melihat, mereka terpengaruh, mereka yakin, mereka melihat kita, mereka melihat produknya, akhirnya mereka membeli. Agen asuransi. Dia tidak memiliki asuransi itu, tapi dia bekerja pada perusahaan asuransi. Dia menawarkan produk asuransi itu. Dia berusaha menawarkan apa benefit dari asuransi itu, sehingga orang mau membeli produk asuransi itu. Dia hanya agen. Sama juga dengan kita, teman-teman. Kita adalah agen perubahan. Kita menawarkan bagaimana Kristus itu. Mereka melihat apakah Kristus hidup di dalam diri kita. Mereka melihat produk atau buah daripada diri kita. Sehingga melalui buah yang kita keluarkan, mereka bisa melihat Kristus. Pada saat mereka melihat Kristus, mereka melihat kualitas atau value dalam diri kita. Mereka menangkap, wow, ini layak untuk aku percaya. Ini layak untuk aku ikuti. Sehingga pada saat mereka terbuka hatinya, Roh Kudus akan bekerja. Nah, mereka akan datang. Mereka akan kepingin tahu siapa itu Kristus yang bisa mengubahkan diri kita. Di sini kita seringkali gagal. Karena apa? Kita tidak beres dengan diri kita. Kita bisa seperti Yunus mengatakan, Tuhan, ngapain aku harus belain orang itu? Kita juga bisa seperti Ananias pada awalnya, pada saat Tuhan mengutus dia untuk menemui Saulus yang mengalami kebutaan pada saat di jalan Damaskus. Ananias mengatakan, Tuhan, Saulus itu pembunuh. Mengapa kau harus ke sana, Tuhan? Tentu Ananias melihat keburukan Saulus, melihat kejahatan Saulus. Dia merasa, apa Tuhan benar nggak aku disuruh ke sana? Teman-teman, kita seringkali gagal karena kita tidak benar meresponi panggilan Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh
mau bayar harga untuk memengaruhi teman-teman yang lain. Pertanyaan saya, kalau kita bicara, Pak, di tempat kami pemudanya itu sedikit, mereka semua pada keluar kota. Pak, mereka saya ajak ke gereja, nggak mau. Kita punya banyak 1001 alasan orang tidak mau diajak ke gereja. Oke, anggaplah itu benar. Pertanyaan saya, teman-teman, sudahkah orang-orang itu yang kita ajak melihat kita punya nilai-nilai Kristus itu? Apakah hidup kita itu punya kualitas yang berbeda dengan mereka? Apakah mereka bisa melihat kalau kita punya iman yang teguh menghadapi masalah, kita bisa kehilangan orang tua kita bermasalah dalam ekonomi, atau orang tua kita bisa bercerai, orang tua kita bisa menelantarkan kita, atau kita mengalami berbagai macam hal-hal yang buruk, tapi kita tetap bersyukur, kita tetap bersandar pada Tuhan. Sudahkah mereka melihat kualitas atau value itu? Kalau mereka tidak melihat value itu, teman-teman, jangan berharap mereka mau masuk ke gereja. Jadi masalahnya itu bukan salah di produknya, tapi salah di salesnya. Produk kita itu yang terbaik, karena itu kabar baik, kabar keselamatan, kabar Kristus, itu yang sangat wow. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah jadi agen yang benar? Kita tidak mempengaruhi mereka dengan benar. Kita tidak dengan sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus. Jangan salahkan kalau mereka tidak mau ke gereja. Saya pun tidak akan pernah mau diajak siapapun kalau saya tidak melihat kualitasnya. Misalnya, saya diajak untuk ikut acara satu atau A atau B, diajak ikut asuransi A atau B, ditawari barang apapun. Pertama, saya akan lihat dulu siapa dia yang jual. Karena saya perlu percaya dulu pada yang jual, baru saya beli produknya. Kalau kita menyampaikan kabar baik Kristus, itu udah jelas. Tapi mereka akan melihat siapa messengernya, siapa yang bawa pesan itu. Maaf kalau pembawa pesan itu sendiri tidak benar, tidak kita hormati, tidak kita sukai. Bagaimana mungkin kita bisa menawarkan Kristus sendiri? Itu omong kosong, teman-teman. Why? Kita harus tahu dulu. Ya, why? Jadi kembali kuncinya pada diri kita, teman-teman ya. Kita harus bersyukur, tadi saya katakan begitu banyak hal yang patut kita syukuri kalau kita bisa sejak muda dipilih Tuhan. Kita mendapatkan keselamatan itu, kita mendapatkan anugerah itu. Pertanyaannya, apakah kita simpan itu atau kita bawa itu kepada orang luar? Sama misalnya begini, saya itu sakit kanker misalnya. Kemudian saya itu diberi obat, segala obat, semuanya itu bisa sembuh. Jadi obat ini adalah obat yang super, segala penyakit sembuh, TBC sembuh, kanker sembuh, penyakit TB HIV sembuh. Ya, semua sembuh Pak ini. Jadi kita pegang obat yang tidak pernah habis, yang sangat super. Pertanyaannya, apakah kita simpan dalam kotak emas di rumah, mengatakan, wow, aku bersyukur punya obat segala obat. Jadi kalau aku sakit, tinggal aku makan, sembuh. Ada papaku sakit, aku kasih dia. Adikku sakit, aku kasih dia. Tapi kita tidak pernah bawa itu kemana-mana. Kita simpan sendiri. Ada orang sakit, kita tidak peduli. Atau kedua, kita naik ke puncak gunung, kita naik, bilang, ayo teman-teman semua, aku punya obat segala obat. Ayo, siapa yang sakit datang ke tempatku. Obat ini tidak pernah habis, obat ini bisa menyembuhkan. Kita yang di mana teman-teman? Menyimpan itu sama dengan kita satu talenta, dan satu talenta itu besar sekali, kita simpan, kita taruh di dalam tanah. Atau kita menjadi orang yang melipat gandakan kabar keselamatan itu, yang melipat gandakan semua kebaikan Tuhan itu melalui diri kita. Kalau itu kita tidak jalankan, teman-teman, jangan pernah berharap gereja kalian bisa maju. Jangan pernah berharap Tuhan juga akan memakai kalian dengan berlipat-lipat kali ganda.
Saya adalah bukti nyata daripada apa yang saya katakan. Saya dulu hampir bunuh diri, merasa putus asa pada waktu pemuda. Tapi setelah saya mendapatkan Kristus, pertama yang saya ucapkan dari mulut saya adalah apa? Tuhan, aku bersyukur karena aku ternyata tahu bahwa aku ini bukan sampah. Aku berharga. Aku adalah biji mata Tuhan. Tuhan beri aku kesempatan seluas-luasnya Tuhan. Aku ingin belajar. Dan aku mau setiap anak muda tidak ada lagi yang mengalami seperti saya. Sejak itu teman-teman, saya belajar seperti orang gila, saya melayani seperti orang gila. Saya ingin setiap anak muda tidak ada lagi yang mengalami seperti saya. Sehingga saya dipakai Tuhan terus. Dari tidak punya talenta, diberi satu talenta. Jadi saya mulai training, tidak gaji, hanya 75.000, ditaruh di Banyuwangi selama 2 bulan, 75.000, ditaruh di Bali 10 bulan, kemudian kembali lagi ke Genteng. Sampai hari ini saya terus mengembangkan satu talenta demi satu talenta dengan setia. Barang siapa setia pada perkara yang kecil, kepadanya diberi tanggung yang jawab yang besar. Barang siapa diberi lebih banyak, kepadanya dituntut lebih banyak. Pertanyaan saya, apakah kita setia? Kedua, apakah kita sadar bahwa kita diberi banyak, tapi kita diam saja? Kita tidak mengembangkan itu. Teman-teman, ini kita perlu renungkan kalau kita mau lebih lanjut lagi, dipakai Tuhan dengan lebih banyak apa, lebih luas lagi. Yang kedua adalah bicara apa. Nah, saya ini ya mencoba untuk meminta survei, dan dari teman-teman, dan terima kasih responnya sudah masuk semua. Sekarang saya akan memaparkan hasil dari survei tersebut ya. Ini teman-teman ya. Jadi saya mulai dari GKT Genteng dulu, karena saya tahu GKT Genteng adalah saudara tua ya, paling tua. Setelah itu baru ada GKT yang lain di daerah Banyuwangi. Saya puji Tuhan, saya sempat 16 tahun di sana, jadi saya tahu sejarahnya. Teman-teman coba perhatikan di sini ya. Yang biasanya kita itu kan adalah SWOT. Strength, weakness, opportunity, threat. Tapi saya selalu balik adalah, pertama adalah challenge dulu, ya, kemudian opportunity. Threat dan opportunity. Baru strength, dan saya nggak nyebutin weakness ya, karena weakness itu nanti include dalam sini. Dan weakness itu nanti kita uji bagaimana kita bisa mengeksploitasi kekuatan kita dalam upaya yang ada. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menyarikan hasilnya. Ini teman-teman ya, ini hasilnya. Nah, saya lewati ini dulu. Ini ya. Nah, ini. Tantangan dan peluang. Untuk wilayah Banyuwangi, tantangannya hampir sama semua, adalah populasi. Jadi anak mudanya sedikit. Kemudian mereka juga banyak kesibukan, aktivitas di sekolah dan yang lain-lain. Kemudian ada juga anak-anak sekarang ini kan rapuh ya, kesehatan mentalnya gampang stres, gampang menyerah. Kemudian karena teknologi sekarang gadget, jadi mereka lebih fokus pada teknologi, tidak terlalu suka untuk bersekutu atau berfellowship. Ini saya coba untuk sarikan aja dari jawaban teman-teman semua ya. Nah kemudian peluangnya apa? Ini saya sarikan ya, jadi bukan saya buat sendiri. Tapi coba, nah sebenarnya kita tahu bahwa kita itu selain populasi sedikit, tapi juga banyak pendatang. Di Banyuwangi banyak pendatang, setahu saya di Genteng juga seperti itu ya. Jadi banyak pendatang itu adalah anak-anak yang dulu sekolah keluar kota, banyak balik juga. Nah, ini saya lihat fenomena itu juga di Genteng ya. Saya percaya juga di Rogo Jambi dan Jajak ada. Intinya kita melihat tantangan dan peluang. Jadi populasi yang kecil, tapi sebenarnya ada yang lebih banyak yang bisa kita tangkap. Kemudian kedua, peluangnya adalah dukungan yang sangat kuat dari majelis, juga dukungan yang kuat dari anak-anak muda yang ada. Kemudian mereka ini loyal, selain loyal, ada satu lagi ini ya.
Waduh, ini luput ya. Loyal, mereka juga punya komitmen. Ini hilang ya. Ada komitmen. Jadi peluangnya, tantangannya populasi. Jadi loyal dan mereka ini punya komitmen. Ini tantangan dan peluang ya. Terus kemudian apa kekuatannya? Nah, kekuatannya ya. Ini tadi komitmen saya sebutkan, loyalitas, dukungan, dan potensi. Jadi potensi ini banyak. Ini kekuatan ya, komitmen, loyalitas, dukungan, dan potensi. Ini sebenarnya berbanding lurus dengan tadi bicara peluang. Ya, peluangnya sama dengan ini kekuatannya. Nah, upayanya. Nah, teman-teman ada 4 upaya penjangkauan. Penjangkauan mencoba untuk besuk, visitasi yang lain-lain ya. Pemberdayaan juga. Jadi mereka ada ada yang main musik, yang lain. Kemudian ada aktivitas dan ada pembinaan ya, ada acara-acara. Jadi begini. Kekuatannya adalah komitmen, loyalitas ini ada penjangkauan, pemberdayaan, aktivitas dan pembinaan. Semuanya ini baik. Pertanyaan saya begini teman-teman ya. Ini saya lihat hampir semua GKT mempunyai tantangan yang sama, mempunyai kekuatan yang sama, dan upayanya itu juga hampir sama. Nah, gimana Lause Yafet? Betul Lause Yafet omongan saya ya? Mungkin bisa ditambahkan Lause Yafet. Betul. Ya, jadi itu ya Pak ya. Itu kurang lebih menjadi satu gambaran ya mengenai apa yang ada di GKT secara keseluruhan. Saya coba untuk rangkum di sana ya. Nah, begini. Kemarin saya pada waktu di Ero, saya udah menjelaskan gambar ini. Nah, cuma kan waktunya sangat mepet sekali sehingga saya tidak bisa detail. Ini sebenarnya gambar yang menurut saya menjadi kunci bagaimana kita menghidupi panggilan kita atau sweet spot ini. Yang paling banyak adalah problem di anak muda itu adalah self-esteem-nya, gambar dirinya. Mereka itu tidak memiliki rasa percaya diri yang betul-betul di dalam Kristus. Identitas mereka sebagai anak Tuhan ini tidak cukup kuat. Nah, ini yang mereka lihat adalah menurut pandangan teman-teman bahwa kalau kita itu mau berhasil, itu harus punya power dan performance. Power itu apa misalnya? Ya pasti punya kepandaian lah, punya harta atau punya posisi, baru bisa diukur kinerjanya. Nah, jadi ini seringkali adalah ranah-ranah ini adalah ranah tugas. Nah, kita itu tidak punya rasa percaya diri dalam panggilan kita. Sehingga dari sini kita itu lupa, kita itu tidak menjangkau orang-orang karena ini yang menjadi ukurannya, bukan people. Padahal kalau tadi kita lihat, peluang kita, kekuatan kita adalah people. Tapi kita lebih melihatnya di sini, pada program tugas. Nah, kalau kita dengan self-esteem yang dari Kristus, kemudian kita mau menjangkau people ini. Jadi kita menjadi orang yang people oriented, tas itu ada. Nah, di sini, di dalam panggilan Tuhan, kita percaya diri, kemudian kita menjangkau people, maka kita akan diberikan kuasa oleh Tuhan, dan kita akan mampu berkarya dengan kuasa Roh Kudus untuk menjangkau mereka yang di luar. Tapi kalau di sini kita tidak percaya diri, kita tidak punya gambar diri, hanya melihat syarat-syarat di luar, tidak menjangkau mereka dengan kuasa Roh Kudus, dengan panggilan, maka kita akan stagnan. Kita akan berhenti seperti sekarang ini. Kita selalu masuk pada 3L, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Yang disuruh jadi pengurus naik turun, jadi panatua ya orang itu naik turun, naik turun, naik turun. Yang disuruh kerja ya orang-orang itu aja. Jadi ada spesialis ya, kalau spesialis konsumsi adalah si A, nanti si B adalah si apa, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Kenapa? Kita tidak lihat orang-orang yang punya potensi. Kita hanya assign leader, orang-orang yang ditunjuk, ya itu lagi, itu lagi. Teman-teman, ini adalah kunci bagaimana kita bisa keluar dari zona ini. Nah, saya memberikan sedikit ilustrasi karena ini kebetulan dengan teman-teman Banyuwangi, sehingga kalau saya cerita sedikit ini akan relevan.
Jadi teman-teman tadi cerita bahwa saya ditempatkan di oleh Tuhan di Genteng mulai tahun 1000 saya lupa ya 1987 kalau nggak salah ya. Sorry 90. Ya betul 888 saya udah masuk di Genteng di sana. Nah, saya jadi majelis ya atau panatua, kemudian Tuhan juga memberikan saya kesempatan untuk mengembangkan perusahaan di sini. Saya waktu itu punya 3 cabang, satu di Purwoharjo, kemudian di Jajak ya, Serono nggak buka ya, Purwoharjo, Jajak dan Rogo Jampi. Itu saya buka 3 cabang waktu itu. Nah, waktu jadi panatua, di belakang gereja itu kan ada, kita tahu ya, ini kondisi yang dahulu, jadi murid-muridnya merosot, ya, jadi tinggal sedikit. Kemudian kita tahu aksesnya harus lewat belakang, gang ya. Akses kurang, lokasi kurang, tapi yang bagus adalah sekolah Katolik ya, yang di daerah Genteng Wetan sana. Dan para majelis, para jemaat, mayoritas itu menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik karena kualitas lebih bagus, kemudian lokasi lebih bagus, dan di GKT di sekolah Genteng waktu itu banyak anak-anak yatim yang disekolahkan di sana ya, yang aku lupa dari daerah mana itu yang dibawa ke sana sehingga mereka katakan bahwa kualitas akademiknya buruk, kualitas gurunya juga sedang merosot sehingga mereka katakan wah sekolah ini ditutup aja. Omongan itu keluar, sekolah itu ditutup saja. Ini tantangannya teman-teman. Tantangannya. Dukungan majelis tidak ada, jemaat tidak ada, dibuktikan dengan tidak menyekolahkan di sana, bahkan majelis mau menutup sekolah itu. Dana pendukung termasuk ya, jadi sudah capek karena dianggap itu sudah tidak lagi bisa, kosnya terlalu gede, guru-gurunya sudah tidak bagus lagi mentalitasnya karena ya kita tahulah gaji mereka berapa. Dan kemudian teman-teman pasar. Kita tahu Genteng itu kota kecamatan kecil, siapa sih yang mau masuk di sekolah Aletheia? Sangat terbatas. Populasi, nah itu bicara tantangan populasi ini hampir sama dengan apa yang teman-teman lihat. Jadi situasi ini persis hampir sama dengan situasi yang kita hadapi di Komisi Pemuda atau Remaja. Tapi bedanya kita dapat dukungan, dananya ada, SDM-nya ada, cuman pasarnya yang kita merasa kecil. Nah, saya menghadapi ada 5 tantangan ini. Sarana prasarana adalah gedungnya sudah rusak sehingga kita harus pindah. Kita harus pindah. Nah, saya melihatnya ini. Nah, teman-teman, apa yang saya harus jalankan? Saya sempat bergumul cukup lama. Kemudian di dalam perenungan saya, di dalam doa saya, pergumulan saya, itu saya khusus tanya, Tuhan mau apa sih Tuhan? Tuhan mau apa Tuhan? Saya melihat tidak ada tantangannya begitu besar. Sebenarnya Tuhan mau apa lewat sekolah ini? Itu yang terus saya dalam pergumulan doa saya, teman-teman. Saya tahu Tuhan tidak pernah salah. Tapi kita itu perlu tahu sebenarnya dengan jelas apa yang Tuhan mau. Nah, ini jawaban yang saya dapatkan ini di sini, teman-teman. Dari penelitian saya. Saya orangnya bukan orang yang gampang-gampang itu menerima ya. Saya kalau udah komit saya tidak akan pernah berhenti. Tapi saya kalau tidak ya tidak mau. Saya cari tanda. Nah, saya coba untuk mencari alumni daripada sekolah SKA Genteng ini. Saya telusuri itu ada sekitar 5 atau 8 alumni dan saya kaget teman-teman. Saya kaget ternyata sekolah Kristen Aletheia itu dipakai Tuhan, pernah dipakai Tuhan tuh begitu luar biasa. Dan khususnya sekolah Kristen Aletheia pada waktu itu mengubahkan karakter anak-anak itu. Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa aku mau setiap anak-anak di sekolah itu diubahkan karakternya supaya punya karakter Kristus. Saya menangkap Tuhan, baik Tuhan, saya mau. Tapi ini 3 doa saya. Tuhan, saya mau minta 3K. 1, beri saya kemampuan. Saya menolak itu karena saya merasa bahwa saya adalah di dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja,
nggak mampu untuk di akademik. Kedua, keuangannya gereja udah nggak mau dukung lagi. Dari mana duitnya? Kalau kita mau maju, kita harus keluar dari sana, harus cari lokasi. Kemudian saya juga harus mampu untuk menggerakkan guru-guru ini. Kemudian sekolah ini juga sarpras ya, sarana prasarana, butuh gedung, butuh bangku, butuh komputer. Dari mana semua itu? Saya minta 3K itu pada Tuhan. Dan kemudian saya dari tantangan, saya melihat peluang. Teman-teman perhatikan. Semua ini sama, teman-teman. Sama persis. Saya melihat tantangannya itu dengan peluangnya sama. Tapi peluang itu harus kita kerjakan. Harus kita kerjakan. Pertama yang saya lakukan adalah apa? Saya bicara pada teman-teman pengurus. Ayo, kita duduk bareng dengan gereja. Terus kami para pengurus diskusi, baik kita akan mencoba untuk mencari apa-apa, kita sharingkan apa yang Tuhan mau. Nah, kemudian saya dan teman-teman ceritakan pada majelis dan nama Tuhan. Apa yang berdasarkan riset tadi bahwa sekolah ini dipakai Tuhan seperti ini. Dan kemudian sekolah ini juga akan dipakai Tuhan untuk mengubahkan karakter daripada murid-muridnya. Tapi itu tidak cukup, teman-teman. Akhirnya gereja udah oke, kita keluar ke jemaat. Kita undang pada para jemaat, para jemaat GKT, kemudian alumni daripada sekolah SKA, serta para simpatisan. Saya dan teman-teman menjual karakter. Saya masih ingat omongan saya seperti ini pada waktu itu. Kita kumpulkan mereka semua, saya bilang ini, Bapak Ibu semuanya, bilang itu aku. Kita dulu tahu bahwa ada sekolah Chonghua Xiao itu adalah sekolah Tionghoa, itu orang tua saya dua-dua jadi guru di sana. Dulu ada sekolah Tionghoa, ya sekolah yang sudah ditutup tahun 65, itu mereka menekankan pada pendidikan karakter, budi pekerti. Nah, sekolah sekarang ini sudah tidak mementingkan budi pekerti. Bagaimana caranya kalau kita membangun sebuah sekolah lagi di mana kita bisa membina anak-anak kita, mereka punya karakter Kristus, punya karakter yang baik. Nah, saya ingat lagi saya ngomong gini, teman-teman kita tahu nggak? Kalian punya uang menyekolahkan anak kalian di Jember, di Banyuwangi. Ini kita bicara konteks Genteng ya. Nanti pulang-pulang anak kalian bisa hamil. Kaget semua mereka. Kenapa bisa hamil? Bisa hamil ya. Kenapa? Mereka sejak SMP itu masih butuh orang tua. Tapi kalian sekolahkan di luar pada masa di mana mereka butuh orang tua. Apa yang terjadi? Mereka kena pergaulan lingkungan, mereka akhirnya bisa rusak, bisa narkoba, bisa MBA ya, married by accident, bisa macam-macam. Mereka bisa hamil di luar nikah, bisa terjerat dalam pornografi. Kalau kita bisa bangun sebuah sekolah, kita bisa didik mereka dengan baik. Nah, maka kita akan bisa menolong anak-anak kita. Mari kita bersama-sama ikut urun. Kita sumbang supaya kita bisa beli sebidang tanah dan kita akan bangun sekolah di sana. Akhirnya kita mencari tanah, teman-teman, ada di yang lokasi sekarang itu, kita beli 200 juta. Saya masih ingat betul pada waktu saya sedang piknik dengan keluarga, teman saya bilang, Adrian, ini tanah yang dikasihkan 200 juta, gimana ini? Kita nggak punya duit. Saya bilang, saya doa sebentar, tutup, tunggu dulu, tunggu saya balik. Kita akan cari duitnya. Ya, situ pulang, kita langsung kumpulin semua, gereja udah sanggup untuk menyumbang satu bulannya, saya lupa, 10 atau 15 juta, kita akhirnya buat arisan tetap, akhirnya kita bisa beli sebidang tanah. Sumber daya manusia. Dikatakan bahwa guru-guru semua itu bojai, semua orang bilang ya, ganti semua guru. Bapak Ibu, teman-teman, saya tahu mereka adalah orang-orang yang Tuhan taruh di sana. Untuk meyakinkan para guru-guru itu, saya datang membesuki mereka satu persatu seorang diri. Satu persatu saya besuki mereka. Kenapa? Saya tahu saya harus bisa meyakinkan mereka kalau saya mau membasuh kaki mereka dalam tanda kutip ilasan. Saya masuk, saya cari rumahnya, masuk gang, kadang-kadang sampai 2-3 kali tanya ketemu. Pada saat saya duduk di rumahnya, saya melepas kacamata saya
Saya pakai kacamata dia. Itu ilustrasi teman-teman ya. Saya mencoba melihat bagaimana pergumulan dia. Dan guru-guru melihat saya serius. Dari sana mereka mendukung. Kemudian pasar, pada waktu itu kita lihat genteng aja. Tuhan membuka pasar lebih jauh lagi. Sarpras saya tidak usah bahas, teman-teman sudah bisa lihat. Ini ya. Yang menarik adalah kita pasar yang dulu populasi yang kita anggap sedikit sampai di Serono, Rogo Jampi, dan beberapa kota-kota sekitarnya. Ternyata banyak sekali yang bisa kita jangkau bahkan di luar genteng. Ini putri saya yang terbesar. Jadi pada saat teman-teman yang lain menyekolahkan di Katolik, kedua anak saya TK, SD, SMP di Aletheia. Saya komit pada saat Aletheia dalam keadaan bobrok waktu itu, anak saya udah di sana. Teman-teman mau tahu nggak? Kedua anak saya, putri saya itu bersekolah di Aletheia, kedua-duanya bersekolah di Amerika. Dan mereka itu summa cum laude, lulusan Aletheia, yang dulu dianggap bobrok. Anak saya yang kedua itu dapat scholarship dari Biola University ya, sekolah yang terkenal di Amerika itu khusus untuk para hamba Tuhan juga yang Bible integrated. Dia summa cum laude 4 tahun, dia selesaikan 3 tahun. Putri saya kedua itu dia dapat mengambil master dari education-nya itu di UVA, itu State University, dan di mana sedikit sekali orang Indonesia, dia satu-satunya di sana, di kelasnya dia, itu dia juga dapat hanya menyelesaikan dengan summa cum laude. Saya bukan membanggakan anak saya, teman-teman. Tapi kalau Tuhan itu bekerja, sekolah yang dianggap bobrok, tidak ada mau menyekolahkan di sana. Tapi Tuhan itu bisa bekerja luar biasa. Dan ini menurut saya Anda tahu, teman-teman. Ya. Nah, dari sini apa yang kita belajar? Tantangan dan peluang. Kita bicara mengenai populasi, kita bicara mengenai tantangan-tantangan. Kita lupa bahwa tantangan itu tidak apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita ditempatkan untuk menembus tantangan itu bersama dengan Tuhan. Kita bicara how adalah bagaimana Tuhan itu mau apa, bukan saya bisa apa. Kita seringkali membatasi karya Tuhan dengan saya bisa apa, situasi yang tidak memungkinkan. Teman-teman bicara bagaimana itu sebenarnya Tuhan mau apa. Dan bagaimana kita bisa menjalankannya. Di luar sana begitu banyak anak-anak yang harus dimenangkan. Tapi bagaimana dengan kita? Nah, itu yang saya ingin menantang teman-teman semua ya. Itu kembali pada diagram kedua. Pada saat kita udah jelas menerima visi itu, maka kita harus mempengaruhi orang-orang yang lain karena kita tidak bisa menyelesaikannya seorang diri. Nah, untuk itu, the arrow, kita sebagai salon arrow, bersama-sama dengan tim. Kita bersama-sama dengan tim, kita menjangkau orang-orang banyak itu, supaya visi Tuhan itu bisa diselesaikan. Nah, nanti, ini ya, jadi kemarin pada saat filosofi arrow itu, ada perkataan di akhir itu, siapkan diri Anda untuk menjadi the next Christ-like leaders. The next Christ-like leaders. Nah, untuk itu, kita tidak bisa hanya pembinaan. Saya disuruh pembinaan, saya bilang no. Pembinaan nanti itu gampang, itu cuma tools. Tapi pertanyaannya, kita mau nggak membuat diri kita itu betul-betul menjadi arrow leaders? Itu ada 4 langkah. Yang pertama, kita harus pilih dulu orang-orang secara khusus. Kemudian kita perlengkapi, kita berdayakan mereka dengan proyek-proyek, kita dampingi sehingga terjadi multiplikasi. Ini ya, ini metodenya. Jadi tujuan nanti kita akan bikin proyek ya dari DKPR. Nanti Pak Yafet yang akan mengatur lebih lanjut. Tapi tujuannya adalah setiap kita nanti mempraktekkan kepemimpinan transformasional dalam area pengaruhnya. Kemudian pemberdayaan secara intensional terhadap youth leader ditujukan untuk menjadi kita nanti ada pemberdayaan secara intensional, bukan pembinaan secara umum seperti di Arrow tadi ya, itu kan orang banyak,
Kita susah karena ada anak mulai SMP sampai sudah kerja. Gimana materi itu bisa masuk gitu ya? Karena beda kebutuhannya, beda juga pola tangkapnya. Gereja dan pembina memfasilitasi pergerakan ini. Nah, ini untuk para pembina ya, untuk mempersiapkan kepemimpinan berikutnya. Ini ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, goalnya apa? Goalnya kita akan create the next Christ-like leader yang menjalankan visi Tuhan. Seperti ini teman-teman ya. Ini timeline-nya ya. Nanti dalam setahun ke depan, kita nanti akan melakukan ini, ada equipping, mentoring ya. Nah, nanti ini akan dibahas lebih lanjut secara detail. Cuman malam ini saya akan memberikan gambarannya saja. Gambarannya saja bahwa inilah kita harus betul-betul menyiapkan, bukan hanya pembinaan. Kalau pembinaan secara umum, itu nanti kita akan isi dengan berbagai macam pembinaan intensional yang bisa equipping, termasuk equipping adalah memperlengkapi ya. Ada proses mentoringnya juga, ada timeline-nya juga. Nah, dengan ini diharapkan kita nanti bisa betul-betul maju ke depan supaya setiap leader bisa menangkap visi Tuhan. Demikian teman-teman, saya kembalikan pada Pak Yafet ya, mungkin bisa ada tanya jawab atau ada yang lain. Silakan teman-teman. Terima kasih Pak Adrian. Ya. Oke, rekan-rekan, saya percaya bahwa rekan-rekan pasti mendapatkan input yang tentunya itu akan menjadi booster kita di dalam pelayanan di tengah-tengah remaja dan muda. Itu harapan saya. Secara pribadi rekan-rekan, malam hari ini saya juga dicerahkan bahwa kita memang punya tantangan di gereja kita dengan karena populasinya, karena yang keluar kota, karena jumlahnya yang sedikit, itu tantangan kita. Dan malam hari ini kita diingatkan bahwa kita nggak bisa merubah itu, karena yang bisa merubah itu adalah Tuhan. Tuhan yang bisa merubah kondisi remaja pemuda kita. Sedangkan kita itu adalah agen perubahan. Yang bisa merubah Tuhan, kita hanya agennya saja. Oleh karena itu, perubahan itu bukan dimulai dari orang yang kita bina, tapi perubahan itu harus dimulai dari diri kita. Itu yang saya dapat pribadi teman-teman. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita bisa menunjukkan value Kristus di dalam hidup kita. Kita yang menjadi pembimbing, kita yang menjadi pembina, kita yang menjadi penatua. Apakah kita sudah menunjukkan value Kristus itu kepada pengurus, kepada anggota yang kita layani? Apakah mereka melihat ketika kita menyiapkan firman, kita sudah siapkan firman yang sungguh-sungguh? Apakah mereka sudah melihat ketika melayani, kita melayani seperti hatinya Kristus? Nah, itu value yang harus kita tunjukkan. Baru pada akhirnya perubahan itu bisa terjadi, karena kita sudah beres dengan Kristus. Sementara kita juga yang jadi pengurus juga demikian. Apa yang menjadi ketua, apakah kamu sudah menunjukkan value Kristus itu kepada anggota yang kita pimpin, sehingga anggota melihat, oh kita ketua, kita wakil, kita sekretaris, kita bendahara adalah orang-orang yang setia di dalam pelayanan seperti juga Tuhan. Pelayanan hati kita seperti hati Tuhan ketika kita melayani, maka perubahan itu akan terjadi. Dan pertama-tama teman-teman, perubahan dimulai dari diri kita, bukan orang yang kita bina. Itu yang saya secara pribadi dapatkan malam hari ini. Dan baik dari teman-teman barangkali, baik teman-teman pembina, baik teman-teman penatua, baik juga dari teman-teman pengurus, barangkali mau ada yang sharing, barangkali mau ada yang bertanya. Ayo mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Ada waktu sekitar 27 menit sampai dengan pukul 9 nanti kita akhiri. Mari kita bisa bertanya. Mari rekan-rekan. Bisa raise hand langsung ya. Oh iya. Pak, langsung aja raise hand. Jadi saya langsung akan tanggapi ya. Ayo teman-teman silakan. Saya juga wilayah Banyuwangi loh Pak Yafet ya. Mantan Pak ya.
Tapi KTP saya KTP Genteng dulu, Pak. Betul, KTP Pak. saya Genteng ini ya. Mari rekan-rekan, ayo mari kita bertanya karena Pak Adrian boleh dikatakan kalau untuk wilayah Lima Banyuwangi itu ada ikatan emosional yang berbeda. Iya. Ikatan batin, Pak ya. Jadi Ikatan nggak emosi, Pak. Batinnya ya, udah betul ya. nyantol. Emosi, emosional itu, Pak ya. Emosional seakan-akan emosi ini ya. Tapi saya sudah bagian ya. Itu ada Andi, ada Prasanti, Genteng ya, ada Pak Tigor yang belum kenal saya dia. Andi ini kayak tahu saya ya, Andi ya. Pandi, Ya Pandi, Pak, tahu. Alami itu ya. Aku Ya, ingat dulu kamu masih apa sekolah minggu dulu. Kalau ya. itu. Itu Betul tadi ya Andi. waktu sekolah saya itu. Itu ya, iya, 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 iya. Ya Pak itu. Andi Ya anak ini saya dua-dua di sana itu, ketuanya, si Angel. ketuanya, ketuanya wilayah Ya, Lima. ya, saya tahu. Ini ketuanya Ketuanya anu ya dari pemuda. ketuanya untuk seluruh wilayah Lima. Oh gitu ya. Oh Ya, betul. ya. Barangkali Pak Andi ada yang ditanyakan, sharing mungkin. Masih mute Andi. Masih mute, bro. Andi masih mute. Nah, silakan. Oke, mari lagi. Masih belum ada ini Pak yang mau ditanyakan. Ya. Bentar. Tersepona kira-kira ya. Ya, tersepona lihat gentengnya dikeluarkan itu. Jadi nanti teman-teman, nanti Pak Yafet ya, ya betul Pak Yafet ya, kita nanti akan formulasikan lebih detail, tapi jangan khawatir teman-teman, nanti tetap pasti ada juga pembinaan-pembinaan yang lebih kontekstual. Jadi kita itu nggak sekedar acak ya, tapi nanti akan didesain semua supaya memperlengkapi kita, supaya kita bisa jadi hero leaders ya, yang menjadi the next Christ-like character yang akan dipakai Tuhan. Nanti akan kita atur lebih lanjut, tapi ini adalah satu kayak breakthrough dulu. Paling tidak semua kayak tadi Pak Yafet katakan, semua harus berangkat dari diri kita dahulu ya. Karena Tuhan pilih kita, ya apapun situasinya, Tuhan memilih kita untuk menjangkau mereka yang di luar. Kita ditempatkan di Genteng, Rogo Jampi, di Jajak, di Muncar, itu pasti ada rencana Tuhan di sana gitu. Nah ini Pak Baik, Tigor gimana? Tigor. Pak Tigor, ada? Ya, rekan-rekan, setelah ini secara khusus untuk rekan-rekan daripada pembina, nanti bisa mulai didoakan. Karena proyek DKRP seperti yang disampaikan Pak Adrian tadi adalah bahwa selanjutnya mentoring ini itu lebih dalam lingkup yang kecil pasarannya, yaitu adalah khusus untuk pembina bersama dengan satu atau dua orang yang memang sudah didoakan dari masing-masing gereja yang selanjutnya akan menjadi leader. Nah, sepanjang 1 tahun nanti akan dimentoring, akan diperlengkapi, dan kemudian dari situ nanti kita akan ukur apakah berhasil dan mentoring daripada kepemimpinan itu. Nah, diharapkan dari teman-teman, rekan-rekan pengurus, pemuda remaja yang nanti akan dipilih oleh pembina, pada akhirnya nanti bisa bermultiplikasi. Jadi melanjutkan kepemimpinan itu kepada rekan-rekan atau regenerasi. Nah itu harapannya seperti itu. Kita akan buat sepanjang 1 tahun seperti tadi bahkan yang sudah ditampilkan oleh Pak Adrian, sehingga benar-benar nanti bisa terukur, bukan hanya sekedar kita buat kegiatan, tapi pada akhirnya ya hanya sekedar acara. Kita nggak mau seperti itu. Saya sendiri sungguh bersyukur karena bisa dipertemukan dengan Pak Adrian, dan Pak Adrian sangat concern sekali dengan kepemimpinan terutama di remaja pemuda. Karena itu ketika banyak ide beliau sampaikan, saya langsung menyambut dan saya sendiri pun juga mendoakan, menggumulkan dan berkomitmen sesuai nama kita, Departemen Kepemimpinan Remaja Pemuda. Berarti sasarannya sudah jelas terkait dengan kepemimpinan. Baik, dari rekan-rekan silakan. Kalau tidak dari pembina, dari rekan-rekan pengurus boleh
Sharing saja mungkin barangkali. Mau di chat boleh ya, kalau sungkan di chat aja nggak Mungkin apa-apa. boleh. Ya, kita kan suka chat-chat itu ya. Ngecat tembok gitu loh ya, ngecat kamar mandi. Di chat aja boleh teman-teman. Kali tidak disampaikan langsung di chat boleh, tapi ya chatnya di sini. Nanti kalau ngechat yang lain Ya pun chat di sini aja, chat di sini aja nggak apa-apa. Kadang-kadang kan mungkin mau ngomong manu ya. Nanti saya akan jelaskan. Sudah malam Pak, mereka nggak mau ngechat lagi Pak. Kata Pak Yafet. Kalau siang baru mau ngecat tembok ini Pak ini. ya betul. Rupanya ngechatnya udah kebanyakan dari pagi soalnya. Udah capek mungkin ya. Ini Gak Pak, apa-apa kalau ada mungkin pertanyaan nanti bisa disusulkan ya. ya Gimana Andi? Silakan Pak Andi. Adrian. Gini Pak, Ya, kalau saya bertanya tentang lebih ke pribadi Pak Adrian, boleh nggak Pak? boleh Misal boleh nggak apa-apa. Boleh saya aja nggak ingin apa-apa. sedikit ada masukan ya untuk saya sendiri atau mungkin teman-teman. Eh, Pak Adrian sendiri kan basicnya dari seorang pengusaha ya Pak ya. Tadi yang diceritakan bukan basic dari mungkin teologi atau kayak hamba Tuhan, pendeta kan bukan. Nah Ya, itu kok bisa menjalankan ketika dari sisi usaha bisnis dengan pelayanan itu sama-sama Pak. Bisa hmm, apa ya? ya, Totalitasnya untuk pelayanan Bapak itu sungguh luar biasa gitu loh. ya, Hatinya untuk melayani sangat-sangat luar biasa dan didampingi dengan menjalankan bisnis untuk kehidupan di mungkin di keluarga atau kehidupan ya, secara jasmani seperti itu Pak. ya. Itu yang Paham. pertama. Dan yang kedua kadang kan juga berbenturan Pak. Ketika mungkin kalau saya pribadi memang sama dari Mhm. usaha dari pebisnis pengusaha jadi wira swasta dan saya juga melayanan di gereja. Kadang-kadang saya itu menempatkan diri saya hampir sama. Jadi di bisnis misalkan aku A ya harus A. Kadang di pelayanan juga saya terapkan seperti itu. Padahal kan itu sesuatu yang berbeda kadang. Ya, ya, Nah, ya. istri saya seorang hamba Tuhan, loh si Irma itu Hmm. selalu mengingatkan, ojo dipodokno loh ya, ojo dipodokno. Ini pelayanan, bukan ini ya gitu. Kadang Ya, seperti itu. Kadang saya ya. bawa emosi dalam memimpin ini Pak, seperti Hmm. itu. Mungkin Ya, ada masukan atau anu ya. ya. Ya, bagus sekali Pak Andi ya pertanyaannya. Begini, jadi saya itu sebenarnya bukan pengusaha. Saya ini karyawan. Gitu Andi ya. Jadi pada saat jadi saya mulai tadi saya cerita pada waktu pemuda, saya kan menggebu-gebu itu ya, bilang pada Tuhan, Tuhan saya mau belajar sebanyak ingat tadi ya, saya mau belajar sebanyak-banyaknya. Saya rindu saya semua ilmu saya itu akan saya berdayakan para pemuda. Bahkan saya tambahkan usia 50 tahun saya berhenti bekerja, saya mau pensiun menjadi seorang guru mengajar. Jadi saya pensiun dini usia 47 sebelum goal 50 tahun itu. Nah, jadi berangkat Andi, saya itu mulai dari seorang trainee, jadi seorang sales, kemudian setelah sales saya akan diangkat jadi kepala bagian. Ya, kepala bagian, kemudian saya jadi pimpinan cabang. Nah, di Genteng itu saya jadi pimpinan cabang yang pertama, Andi. Ya, training di Banyuwangi 2 bulan, plus di Bali 10 bulan. Setahun saya dari training, saya ditempatkan 89 itu mulai di Genteng. Ya, jadi kepala cabang. Itu ikut orang loh ya, bukan bukan bisnis sendiri. Nah, tapi kan saya ini kan udah dipanggil Tuhan ya untuk melayani Tuhan khususnya di dalam pekerjaan juga. Nah, itu yang membuat saya terus belajar, Andi. Nah, saya ngambil S2-nya itu memang bukan di ITA ya, tapi saya ngambil Christian Leadership. Itu ada teologinya tapi tidak belajar bahasa Yunani yang lain enggak ya. Tapi saya di sana. Ini untuk mengupgrade diri saya. Tapi sepanjang selama 40 tahun itu, saya terus belajar mengenai teologi, saya baca Alkitab, saya dalemi, saya PA, saya banyak itu dalemi banyak buku. Jadi persentase saya belajar itu saya akan baca ribuan buku itu misalnya ya. Jadi 30%, 35% itu buku-buku mengenai teologi. Ya, sisanya leadership, ya kemudian pengembangan diri dan marketing yang lain-lain. Tapi ya saya terus belajar gitu. Saya punya mentor beberapa hamba Tuhan senior termasuk Pak Yusuf Gunawan, yang lain ya itu kita sering diskusi dan saya juga mengambil banyak kursus-kursus juga. Jadi itu Andi ya kita belajar.
Nah, dari sana saya mengejar visi Tuhan. Itu teman-teman ya. Saya menjalankan visi Tuhan. Visi Tuhan apa? Menjadi berkat bagi generasi. Nah, jadi saya usia 40 tahun saya sudah mulai mengajar itu. Nah, usia 47 tahun saya sudah pensiun full mengajar. Dan saya banyak ngajar anak-anak muda juga ya, baik di STT maupun juga di seminar-seminar, khotbah-khotbah di pemuda seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana saya mengintegrasikan antara iman dengan pekerjaan? Itu ya. Tadi kan itu ya, bagaimana iman dengan pekerjaan. Jadi kita harus tahu teman, saya berikan gambaran ya, bahwa setiap kita itu diutus. Nah, kita diutus itu bisa dalam dunia kerja, bisa dalam dunia profesi, dokter, menjadi ini ya, menjadi jururawat, jadi pendidik. Tapi intinya kita diutus Tuhan untuk mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Contoh, kalau Andi pasti ya dengan ini ya, dengan klien ya, dengan customer, betul nggak ya? Dengan pemasok seperti itu. Nah, kemudian juga dengan orang-orang yang berhubungan dengan Anda. Nah, itu adalah ibadah kita. Selain kita pelayanan di gereja, bagaimana kita bisa menghadirkan value Kristus di dalam pekerjaan kita. Pada saat saya bekerja, Andi, saya itu dipanggil pendeta. Kamu tahu nggak? Dijuluki pendeta. Karena mereka tahu saya religius, saya takut Tuhan, saya betul-betul menjaga, dan saya diolok-olok karena itu. Saya nggak peduli kok. Saya masih ingat satu saat ya, pada waktu kami itu sering ke Tiongkok ya, karena kami harus impor ya, kan kita mendirikan pabrik perakitan juga di Kota Malang, impor part sepeda motor ya, kita rakit, kemudian kita jual. Kalian tahu Happy motor itu kan ya, itu kan dari Tiongkok juga. Nah, itu saya bolak-balik ke sana karena saya juga bagian pengembangan dan juga ikut di marketingnya. Nah, itu saat mereka itu diundang oleh para rekan kami yang di Tiongkok, diajak makan luar biasa. Saya itu diajak karaoke, tanda kutip, dibawa di servis perempuan nakal yang cantik-cantik supaya kita itu dihibur karena kita tamunya mereka. Saya satu-satunya menolak, saya nggak mau, Andi. Saya bilang, no, saya pulang. Saya balik ke hotel. Mereka marah, kamu kan harus entertain, kamu kan di-entertain. Kalau kamu nggak mau, saya akan laporkan bos. Saya bilang, biarin, dia mau kamu laporin. Aku nggak mau, aku udah cukup menemani mereka makan. Kalian mau happy, monggo silakan. Aku nggak mau. Jadi hal kayak gitu, Andi, ya kita harus bisa menerapkan, tetap merepresentasikan Kristus. Kita di dalam company, di dalam apapun, di dalam rumah tangga pun, apakah value Kristus itu ada? Kalau kita tidak bisa menguasai emosi kita tidak bisa menjalankan karakter Kristus itu dalam hidup kita secara utuh, baik itu di rumah, baik itu di kantor, baik itu di jalan. Nah, bagaimana mereka bisa lihat value kita? Itu banyak sekali saya ketemu di travel di mana. Saya ingat satu kali saya pernah naik travel dari Malang ke Juanda. Itu di sebelah saya ada seorang mahasiswa berjilbab. Di belakang saya ada seorang mahasiswa dari Makassar. Sepanjang jalan saya ngobrol dengan mereka, saya tanya mereka gimana. Kemudian sepanjang jalan saya itu menceritakan kiat-kiat bagaimana mereka itu bisa sukses dalam usaha mereka sebagai seorang entrepreneur. Kemudian mereka tahu saya Chinese, dan mereka berdua itu sudah jelas ya satu jilbab, dan saya pasti Kristen. Mereka tahu itu. Dan seorang ibu di sebelah pojok bilang, Pak, saya mau tanya. Bapak itu kan pasti pengusaha. Nah, saya tahu jurus yang Bapak berikan itu jurus yang terbaik semua. Karena anak saya juga pengusaha. Pertanyaan saya, mengapa Bapak itu mau mengajarkan semua ilmu yang terbaik pada anak-anak mahasiswa ini? Saya ditodong langsung seperti itu. Di depan tuh ada driver, juga ada bapak tua. Dan mereka pasti bukan orang kita. Hanya bilang gini, Bu, saya itu diciptakan Tuhan dan diberkati Tuhan di dalam pekerjaan untuk jadi berkat bagi negara ini. Saya bilang begitu. Dan mereka tahu itu saya bicara mengenai Kristus. Dan saya ingin setiap insan pemuda-pemuda ini, itu mereka jadi yang terbaik bisa membangun bangsanya. Itu saya ucapkan. Dan mereka tahu bahwa saya punya value sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang Kristiani, bagaimana value itu di mobil, di tempat travel, dimanapun, itu bisa mendatangkan impact. Sehingga mereka melihat kehadiran Yesus yang penuh kasih itu dalam diri seorang kita, dalam diri kita.
Tapi kalau kita di rumah tangga aja sering tidak bisa mencerminkan Kristus di lingkungan kita sering marah-marah, atau kita bahkan berdagang itu kita tidak benar, atau kita juga di sekolah kita mencontek, di rumah kita sering marah dengan orang tua, dan mereka melihat itu, terus apa bedanya kita dengan orang dunia? Apa kata dunia? Jadi itu Andy ya. Jadi kita mengintegrasikan the next Christ-like character, the next Christ-like leader. Itu adalah kita sebagai pemimpin masa depan, the next Christ-like leaders. Pemimpin yang punya karakter Kristus, yang punya value Kristus, dan itu dia bisa mengimpact orang-orang lain, memberikan dampak supaya mereka bisa melihat kehadiran Kristus, sehingga mereka mau datang, mereka mau ikut beribadah, mereka tertarik dengan kita, mereka tanya dengan kita, mengapa kita kok begitu strong menghadapi tantangan, mengapa iman kita seperti apa. Kita tidak usah jualan, kita tidak usah kasih traktat, karena kita adalah Injil yang terbuka. Pertanyaannya, mereka bisa melihat enggak hidup kita itu? Jadi itu Andi ya. Jadi saya seperti ini karena ya saya betul-betul menjalankan panggilan Tuhan itu secara penuh. Entah saya sebagai suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang rekan kerja, sebagai seorang pengajar. Itu bisa enggak tantangannya? Saya bisa enggak memberikan pengaruh itu sebagai representasi Kristus, duta besar Kristus sebagai agen perubahan itu? Pertanyaan, saya sering gagal nggak? Sering gagal. Tapi itu jadi tantangan saya. Saya tidak boleh gagal lagi, saya nggak boleh jatuh lagi, saya jangan jadi batu sandungan. Saya harus terus ingat bahwa saya adalah agen perubahan. Saya adalah punya karakter Kristus. Saya adalah representasi Kristus. Itu Andi, jawabannya ya. Ya, terima kasih Pak. Terima Ya, kasih. semoga ini bisa jadi satu pengingat bagi teman-teman semua ya. Pertanyaannya, saya jatuh bangun teman-teman. Saya jatuh bangun. Saya sering juga gagal, sering kali juga salah. Tapi satu hal saya belajar untuk setia. Itu aja. Ya, belajar setia, belajar untuk terus bangun, belajar untuk minta pengampunan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Saya hanya minta Tuhan, berikanlah belas kasihan pada hambamu ini dan buatlah hambamu ini berhasil. Seperti doa Nehemia. Saya hanya berharap kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan minta Tuhan supaya menolong saya dimampukan untuk berhasil, untuk menjalankan peran saya sebagai seorang hamba Tuhan. Itu aja. Pada saat saya punya hati seperti itu, Tuhan terus memberikan saya pintu demi pintu dibuka. Hal-hal untuk dibukakan. Rahasia keberhasilan seorang hamba Tuhan itu bukanlah dia hebat, bukan dia jenius, tapi seorang hamba yang baik dan setia. Well done. Ya, well done. Baik sekali hambaku yang baik dan setia. Kalau kita mau pegang itu, teman-teman, saya percaya akan banyak orang akan dimenangkan. Tuhan akan memakai kita melalui keberadaan kita untuk mengubahkan mereka. Tuhan bisa ngubah mereka sendiri. Dan Tuhan tidak perlu pakai kita. Tuhan bisa pakai batu untuk mengubahkan orang. Tapi Tuhan pakai kita. Itu adalah sebuah kehormatan. Tapi maukah kita melihat kehormatan itu dan mau keluar dari keluhan-keluhan kita, sungut-sungutan kita? Kita seringkali mengeluh, wah, gerejaku nggak mendukung, atau majelisku ada satu A, si B, atau pasanganku, atau apa. Kita begitu banyak hal yang kita merasa tidak puas. Tapi semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kehormatan yang Tuhan berikan. Kalian semua ada di sini itu adalah anugerah. Berapa orang-orang yang kepingin mendapatkan kehormatan ini tapi tidak mendapatkan itu. Kalian secara gratis dipilih Tuhan dan kalian tidak layak semuanya termasuk saya. Kalau kita bisa ada di ruangan Zoom hari ini, itu Tuhan bicara dengan kita. Tuhan mau pilih kita, Tuhan mau pakai kita. Itu aja. Nggak usah mikir yang lain. Kalau Tuhan mau pakai kita, oke Tuhan, so what's next Tuhan? Itu aja. Tuhan aku siap. Tuhan minta kesiapan kita. Tuhan tidak minta kita memberikan resume CV yang hebat. Enggak. Tuhan mau pakai kita. Cukup kita bicara, ya Tuhan aku mau. Pakailah aku Tuhan. Jadikanlah aku seperti apa yang kau inginkan. Itu aja. Itu yang menjadi resep saya, Andi. Sepanjang hidup saya belajar menjadi seorang hamba yang betul-betul mau taat pada pimpinan Tuannya. Itu aja. Dan itu membuat saya ya penuh sukacita jalani hidup ini
dengan ya menjalankan sesuai visi Tuhan. Itu ya teman-teman ya. Saya percaya kita pasti bisa lebih baik. Saya percaya generasi ini akan jauh lebih baik. Nah, kita sebagai yang lebih senior hanya bisa membagikan dan mengencourage kalian supaya bisa terus maju. Baik, barangkali masih ada. Mari. Oh, 5 menit. Jadi salah satu yang bagus dari sekian banyak poin-poin yang bagus tadi saya akan satu. Salah satunya itu dari Bapak yang tadi mereka besar. Saya berpikir bahwasanya kepengurusan kita itu sebagai pemimpin itu juga harus memvisit anggota kita. Coba kita tanya ke kita seberapa sering kita mendatangi mereka, gimana kondisinya, gimana kehidupannya, gimana pelayanannya. Itu yang saya berharap bahwasanya dari sini kita sebagai pengurus itu, saya yakin pasti di antara kita sudah menginspirasi. Cuman apakah yang tidak kenal ini sudah terjangkau, sudah teratur, apakah kita sudah memberikan waktu kita untuk lebih memperhatikan mereka. Itu sih teman-teman. Dan juga saya sendiri belajar dari pendeta Yafet yang kadang visitasi itu beliau lakukan sendiri gitu. Itu sih. Jadi saya ke teman-teman yang mungkin pernah tahu di Banyuwangi, tapi kita tidak tahu nih, kita malah tahu dari orang. Saya datangi sendiri. Saya datangi, saya tanyakan kenapa kok tidak gereja lagi, segala macam. Mungkin itu teman-teman. Sehingga mereka tuh bisa bilang karena sebenarnya kita ada kasih perhatian gitu. Kita tidak sadar soal itu. Kedua juga mau share sedikit soal mungkin program muda kami itu Growing Group GG, di mana kita biasanya itu mengumpulkan anak-anak muda remaja itu untuk ketemu, sharing, entah soal firman, entah soal kehidupan, itu mungkin perlu kita. Terima kasih. Ya. Saya lihat Banyuwangi juga bagus sekali, ada beberapa program. Jadi nanti ini ya filenya akan nanti Pak Yafet juga bisa mengirimkan Pak, supaya teman-teman juga bisa belajar dari gereja-gereja yang lain ya. Ya sudah, saya kirimkan tadi pagi Pak. Oh siap. Nah itu kita bisa belajar bareng ya, ada hal baik. Jadi intinya tadi saya hanya memberikan tantangan aja pada kita ya, bahwa kalau Tuhan mau sedang bekerja, dan ini momentum itu berarti Tuhan mau sesuatu. Ya, Tuhan mau sesuatu. Jadi ayo kita kerjakan bareng ya, bareng-bareng gitu. Ya Pak Yafet, saya kembalikan lagi. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Adrian dan terima kasih untuk rekan-rekan. Satu yang tadi disampaikan Pak Adrian, pelayanan itu adalah kehormatan, bukan pengorbanan. Kalau kita merasa sudah berkorban ini dan itu, kita akan kecewa. Tapi kalau kehormatan, apapun yang keadaannya yang terjadi, kita akan tetap belajar bersedia. Saya berharap rekan-rekan, baik itu untuk pembina, baik itu untuk tua, baik itu untuk pengurus, mari kita melayani, karena itu adalah penghormatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan pada setiap kita. Baik, karena pukul sudah menunjukkan pukul 9, maka saya akan menutup dan minta dengan kasih untuk pembimbing eklesia wilayah 5. Ya, speaker apakah on? Halo. Kita tutup dalam doa. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Adrian. Kita berikan applause yang di Banyuwangi. Teman-teman bisa bergerak juga. Terima kasih untuk pelayanannya dan juga Tuhan memberkati Pak Adrian untuk terus dipakai dalam pekerjaan Tuhan secara khusus untuk orang muda. Saya silakan Mas Tigo untuk bisa menutup. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk setiap kebaikan-Mu anugerah dalam hidup kami. Kami bersyukur kami telah dibekali kembali untuk kami boleh melayani Tuhan di dalam komisi pemuda remaja ini, untuk kami semakin sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan.
Tuhan, kami tahu banyak tantangan yang akan kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan memampukan setiap kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan, untuk kami bisa menyelesaikannya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Adrian yang telah menyampaikan pembekalan malam hari ini. Tuhan terus pakai hidupnya, berikan dia semangat yang daripada Tuhan, terus melayani Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran daripada Tuhan, dan untuk memperlengkapi setiap para pembina dan pengurus untuk melayani Tuhan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami, memberkati kehidupan kami, dan terlebih Tuhan memberikan hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan dalam hidup kami. Taruh kepada setiap kami hati yang hamba yang tetap setia, yang tetap berpegang pada firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seruan permohonan kami sebentar kami kembali melakukan kegiatan aktivitas kami. Tuhan menyertai dan menolong setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Adrian. Terima kasih rekan-rekan semuanya dalam wilayah 5. Terima kasih juga untuk Dr. Nando sebagai wakil dari wilayah 5. Tuhan memberkati, dan kiranya malam hari ini menjadi momentum kita untuk bangkit dan semakin semangat untuk menunjukkan value Kristus dalam pelayanan kita di tengah-tengah remaja pemuda. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih Terima kasih, Pak Tigor. semuanya. Yuk, Tuhan semuanya. memberkati. Terima kasih. Bisa dibuat boleh.